Pemirsa, kembali dalam program Inspirasi Tokoh PJTV bersama saya Ganjar Pamungkas dan narasumber kita dari PT Arya Puspa Nusantara. Seorang pengusaha, seorang yang banyak berorganisasi di organisasi kepemudaan, kemanusiaan, dan kabarnya akan maju di bursa pencalonan Bupati Bandung Barat. Tadi Kang Pamriyadi saya sempat spill juga, nama karyanya adalah Villa Merah. Kenapa tidak villa warna lain mungkin Kang Pamriyadi? Tahan dulu pertanyaan itu ya, tapi saya mau ke hobi dulu Kang Pamriyadi. Tadi kan memang produser iya, kemudian juga pengusaha juga iya, politik juga oke. Sebetulnya hobi kecilnya apa sih Kang? Hobi saya itu baca koran sebetulnya mah. Baca koran. Jadi dulu itu kan saya nggak punya duit. Jadi dulu ada tukang koran namanya Pak Maman di Padalarang. Dia jualan di toko karya, tokonya di Tagok Padalarang itu. Saya semua koran itu saya baca gratis. Gratis. Tanpa beli. Kalau ada duit baru beli. Gitu kan. Itu hobi saya. Betul. Memang yang saya baca itu kondisi sosial politik nasional. Oke. Jadi akhirnya tertarik ke situ gitu ya arah bacaannya. Ya mungkin itu salah satunya. Dan juga konstelasi geopolitik global di internasional. Saya sangat tertarik kalau misalnya ada berita-berita tentang bagaimana misalnya Bosnia Herzegovina dulu diserang sama Serbia gitu kan. Terus Amerika invasi terhadap Irak. Terus Rusia invasi terhadap Afghanistan. Itu saya ingat betul itu karena saya baca setiap hari. Dan bacaannya tidak hanya di wilayah tentang berita-berita Indonesia begitu Pak ya? Mancanegara. Mancanegara, makanya kenapa saya cita-cita saya itu ingin keliling dunia dan alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Ya kan? Sudah seluruhnya Pak? Ya belum lah, tapi minimal kan Eropa misalnya tuh Jepang, ya misalnya ke mana lagi gitu kan? Ya minimal sudah ada cita-cita saya itu sudah mulai bisa terlaksana lah, walaupun belum terlaksana semuanya. Dan simbol saya pasti kalau setiap berkunjung ke negara manapun itu pasti saya tidur, dipoto sambil tidur. Kenapa itu Pak? Terus begitu? Ya karena saya senang badan saya itu menyatu dengan bumi. Ya, saya di Rusia ada fotonya, tidur di Kremlin, di Istanbul, di Swiss, di Paris, di Amsterdam, di itu Belgia. Bisa cek di Instagram Kang Pamriyadi mungkin? Ada itu, lagi pada saya lagi tidur, lagi santai begini, terus di tengah jalan di Swiss saya begini. Nah itu memang saya rencana foto-foto itu mau saya pamerankan setelah 100 negara. 100 negara. Sekarang baru berapa negara Kang kurang lebih? Mungkin ada sekitar 40 negara. 40, 50% lagi kurang lebih ya Kang ya. Kalau udah 100 saya mau bikin pameran foto anak bumi. Jadi saya ingin mungkin bahwasanya anak bumi. Nah, boleh dicek di Vietnam, di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di manapun saya, di negara manapun saya kunjungi, saya pasti selalu tidur dan bersikap santai di foto itu. Filosofinya adalah membumi begitu ya Kang? Ya, dan saya menginginkan menjadi anak bumi. Jadi setiap di Instagram saya itu selalu ketika dipoto anak bumi. Boleh kali di follow apa Kang? Pamriyadi? Pamriyadi. Pamriyadi. Pamriyadi Pam 2. Nah, Pamriyadi Pam 2 ya, dicek apakah betul lagi tidur di beberapa negara gitu. Kang Pamriyadi. Kemudian saya ingin juga menanyakan begitu ya. Tadi kan Kang Pamriyadi sempat sampaikan bahwa usia 24 tahun menikah ya Kang? Menikah dan bangun perusahaan. Bangun usaha. Istri pada saat itu 20 tahun. Ketemunya di mana Kang? Nah, itulah ketemunya itu istri saya itu jadi tukang kue. Tukang kue. Nah, bukan tukang kue, jadi dia kerja di salah satu toko kue BMC. Gitu. BMC pernah dengar? Nah, BMC Bandung Milk Center. Nah, di situ mulai. Sebetulnya awalnya saya tertarik gitu aja lah, gitu kan. Cinta pada pandangan pertama begitu? Nah, enggak juga. Terus? Jadi ya awalnya itu ketika saya lihat oke lah ini gitu kan. Klik begitu? Nah, yang pertama itu kan dia kosan tuh, kosnya itu sempit tuh, ada mungkin 2x3 di samping BMC itu. Nah, untuk menunjukkan saya suka sama dia, saya lempar tuh bunga mawar merah. Wah. Nah, nggak tahu masih ingat nggak istri saya itu. Lagi-lagi mawarnya merah ya Kang? Ya, mawar merah itu. Ya. Dan saya tuh nggak lama itu pacaran. 3 bulan langsung nikah depan mayat.
Oke. Jadi saya menikah itu depan mayat nenek saya karena pada saat sakit dokternya bilang udahlah ini mah nggak akan bisa tertolong. Kalau bisa apa yang jadi permintaan dipenuhi. Nah permintaannya saya harus nikah. Saya Salah bingung. satunya itu. Saya calon istri Belum "Ah, ada?" Ini ada nih lumayan nih dipacarin kan 3 bulan. Saya tanya mau nggak nikah sama saya. Oke. Nah mau ya udah saya telepon ke mana ke Orang tuanya? orang tuanya karena kan nikahnya mendadak Iya, iya, dan iya, nikahnya iya. itu Izin dulu ya, Kang. nah nikahnya itu mas kawinnya murah cuma 100.000 dari dompet 100.000 tahun berapa tuh, Kang? tahun Nilainya? tahun 2000 lah ya. 100.000 lumayan kali ya, 1 juta kali tahun 2000 ya? Enggak ya? Nah, dan itu tanpa ada rame-rame. Jadi karena nenek saya mau dikubur, ya nenek saya mau Jadi dikubur. suka dan duka di waktu yang bersamaan begitu. Iya, tapi memang sebelumnya ada juga pengalaman unik. Gimana, Kang? Saya pernah dikepung satu kampung gara-gara ya saya macarin istri saya. Ya, mungkin orang itu suka mungkin sama istri atau mungkin pacarnya, kita juga nggak tahu kan. Oke. Tapi ya karena saya paling ganteng mungkin, Betul, jadi dipilih saya akhirnya. dipilih kan gitu kan. Ditikung di sepertiga malam begitu kan? Ya. Akhirnya jadilah, Kang. Mungkin cuma 3 bulan. 3 bulan nikah. Nah, kalau pada situ nenek saya nggak sakit, saya juga nggak tahu. Nggak jadi ya. Ya, Jadi ya, ada bukan hikmah nggak jadi. juga mungkin ya, Kang ya. Mungkin belum tentu hari itu gitu terjadi pernikahan. Ya kayaknya Tuhan sudah menakdirkan Betul. itu menjadi istri saya gitu kan. Dan sejak saat itu saya mengkader istri saya di organisasi. Oke. Tapi sebelumnya memang ada basic-basic atau memang Enggak, dia itu murni dia kerja, ketemu, terus saya suruh keluar, suruh kuliah kan, masuk Gemini istri saya jadi pengurus DPC Gemini, jadi sekretaris DPC Gemini dia dua periode, saya kader sampai ada hal yang paling menarik dan unik. Saya Gimana, bilang Kang? kalau kamu nggak masuk Gemini tunangan batal. Ini nggak ada ini. berarti saking gantengnya Kang Pamriyadi ini akhirnya istrinya ikut aja gitu. Tapi kalau memang tidak Tapi punya hasilnya jiwa, kan jelas nih sekarang. jelas betul. Jadi Pilih. berapa puluh tahun saya kader istri saya dan sekarang jadi anggota DPRD Jawa Barat. Ada labelnya YTH kan. Betul. Gitu. Kan susah itu begitu. Kang Pamriyadi itu juga mungkin salah satu cita-cita Kang Pamriyadi mengkaderisasi seorang istri begitu. Ada kesulitan nggak Kang kalau misalnya kita mengkaderisasi orang lain gitu ya, suruh diarahin lain sebagainya mungkin agak mudah. Tapi kalau istri kan memang biasanya ada penolakan, ada Nggak, karena tantangannya berat begitu, kayaknya Kang. istri saya juga senang berorganisasi gitu kan. Karena dulu dia juga aktif kan di PPNU di Kabupaten Cirebon. Oke. Jadi nggak sulit gitu kan mengarahkan dia. Jadi akhirnya diarahkan cuma mungkin mapping wilayah aja kali ya Kang ya, di wilayah Jawa Barat gitu. begitu. Lebih Karena luas. istri saya masuk partai, sempat menjadi petinggi partai, jadi sekretaris DPC partai kan di Bandung Barat, zamannya Pak Abu Bakar. Dia coba berkonsensasi 2 kali, gagal. Saya bilang bahwa dalam politik itu harus sabar. Jangan sekali-kali pindah-pindahan. Oke. Karena kalau udah pindah, orang udah nggak ada harganya. Dan alhamdulillah buahnya kan sekarang. Betul, sekarang ya Kang. Nah, Setelah penantian 10 tahun. ya 2014 dia kalah. Oke. 2019 dia kalah. Akhirnya 2024. 2024 dia menang sekarang kan. Betul. Dan tinggal menunggu pelantikan. Dan mungkin untuk di posisi di perusahaan sendiri ya beliau harus mengundurkan diri sebagai direktur operasional gitu. Ya, Karena kan memang tidak aktif boleh. begitu ya. Takutnya Tapi memang apakah juga menjadi tantangan tersendiri Kang ketika memang istri sibuk di dunia politik begitu ya? Sementara Kang Pamriyadi juga mungkin harus ada waktu khusus begitu bersama keluarga. Ya kalau saya prinsipnya begini, bahwa ketika saya jadi bupati, misalnya dia jadi anggota dewan pun ke depan misalnya, pokoknya saya usahakan setiap Sabtu itu pasti dengan keluarga, Waktu Sabtu gitu ya. atau Minggu gitu ya. Karena dua-duanya sibuk nih Kang, jadi memang butuh waktu tersendiri Sabtu begitu Minggu ya. pasti. Tahun baru kalau nggak ke Bali ke luar negeri. Wah, luar Kayak biasa. terakhir atau liburan anak gitu. Jadi saya usahakan tetap quality time untuk keluarga itu pasti diprioritaskan, Utamakan terutama untuk ya. anaknya. Betul. Karena Kang Pam ini punya 4 anak. Nanti kita akan bahas Kang Pam usai jeda pada berikut. Bagaimana cara membagi waktu istri merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan di 2024 ini Kang Pam menjadi Bupati Bandung Barat. Amin ya. Ya. Kesibukannya semakin bertambah. Tapi nanti kita akan tanya lebih lanjut usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam program Inspirasi Tokoh PJTV.